Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Fuadi dari SMPT Masjid Syuhada. Kita masuk kembali pembelajaran matematika khususnya untuk kelas 8 SMPT Masjid Syuhada. Oke, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bangun ruang sisi datar untuk masih bagian pertama. Tadi kita sudah membahas tentang kubus, balok, dan prisma, dan yang selanjutnya adalah limas atau piramid. Nah, baik, mari kita mempelajari dengan melihat presentasi berikut ini. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada suatu gambar limas ya, pada masa zaman Mesir kuno. Ada suatu limas dibangun atau disebut dengan piramid ya, disebut dengan piramid. Nah, apa itu limas? Nah, limas merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sebagai sisi alas ya, sisi alasnya hanya satu dan sisi-sisi tegaknya berupa segitiga yang bertemu di satu titiknya. Jadi syaratnya adalah dia punya sisi alas ya, kemudian ada sisi tegaknya berupa segitiga dan segitiga-segitiga tersebut bertemu di satu titik. Ya. Penyebutan nama-nama limas itu disesuaikan dengan bentuk-bentuk alasnya. Apakah dia berbentuk alasnya segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, atau dan seterusnya. Itu adalah nama-nama limas. Oke. Nah, sekali lagi ada yang namanya sisi alas. Sisi alas itu adalah sisi yang menjadi penentu nama-nama limas tadi. Ya, meskipun posisinya dia di atas, kalau dia sebutannya alas ya tetap alas ya. Kalau semacam ini juga apa namanya, es krim yang bentuknya cone atau kerucut, nah itu lingkarannya itu adalah tetap disebut alas kalau kita membahas tentang limas. Tapi kalau sudah membahas tentang es krim maka itu sebagai tutupnya ya. Jadi seperti itu. Limas juga demikian. Limas apapun yang terjadi ini yang namanya limas, alas limas ya. Bentuk-bentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya itu adalah alas dari limas. Itu adalah penamaan limas. Oke. Nah, seperti pembahasan tentang prisma, silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian. Cobalah bandingkan banyaknya bidang sisi, rusuk, dan titik sudut yang dimiliki oleh setiap limas tadi. Ya, oleh setiap limas. Ya, dijawab seperti tadi, banyaknya sisi, bidang sisi ya. Banyaknya bidang sisi ada berapa? Bisa kalian tuliskan di situ. Nah, bidang sisi untuk limas segitiga. Nah, bidang sisi untuk limas segitiga ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Untuk limas dengan alas segi 4 ada berapa? Rupanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk segi 6 ada 6. Untuk lima segi 5 ada 6. 5 segi 6 ada 7. 5 segi 8 ada 9. Oke. Maka bisa kita simpulkan ya, untuk banyaknya bidang sisi adalah apa? Secara umum N plus 1. Ya, N itu siapa? Penyebutan tadi ini loh. Ada apa? 5 segi N. Nah, itu 5 segi N. Maka N-nya itu apa? Kalau misalnya dia 5 segi 5, maka 5 ditambah 1. Untuk banyaknya rusuk bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Itu untuk 5 segitiga. Untuk 5 segi 4 ada 7. Iya, ada 7. Kemudian 5 segi 5 ada 8. Sorry. Iya.
Banyaknya rusuk ada 1, 2, sorry, maaf, mohon maaf sekali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ini 1, ada 8. Nah, untuk 5 segi 5 ada 10. Nah, ternyata ada keliru sedikit. Oke, maklum ya. Oke, kemudian untuk 5 segi 6 ada 12. Nah, di sini bisa kita simpulkan 6, 8, 10, 12. Wah, punya apa namanya? Pola bilangan ini ya, ada polanya. Maka bisa kita tuliskan di sini polanya adalah 2 kali N. Banyaknya rusuk itu adalah 2 kali N. Sedangkan banyaknya titik sudut berapa? Titik sudut. Banyaknya titik sudut ada berapa? Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 4, 5, kemudian di sini ada 6, 7, kemudian yang terakhir adalah 9. Atau bisa disimpulkan banyaknya titik sudut adalah N plus 1. Oke. Ini adalah silakan kalian tulis banyaknya bidang sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas-limas yang ada di gambar tersebut. Oke, kita lanjutkan. Jaring-jaring limas. Nah, di sini ada jaring-jaring limas. Ya, ketika limas kita buka, ya, bisa dengan berbagai cara membukanya ya. Ini yang sebagai sisi alasnya misalnya, ini sisi alasnya. Ada beberapa cara, bisa seperti ini membukanya, bisa juga seperti ini membukanya, atau yang seperti ini, yang 5 segi 5 ini cantik sekali membukanya ya. 5 segi 6 juga demikian. Oke, pertanyaannya, berapakah banyaknya segitiga pada masing-masing limas? Oke, kita lihat dari yang sini dulu. Ada 5 segi 6, banyaknya segitiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tentunya ada 6. Untuk 5 segi 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 segitiga. Untuk 5 segi 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 segitiganya. Kalau untuk 5 segitiga, jangan terkecoh. Bukan 3 jumlahnya tetapi ada 4. Karena alasnya juga dihitung. Nah, gitu ya. Banyaknya segitiga pada 5 segitiga ada 4. Jadi yang lainnya itu disesuaikan dengan bentuk alasnya, tapi kalau khusus untuk 5 segitiga, ya ada segitiga satu lagi yaitu sebagai alas, ya gitu. Nah sekarang, apa bedanya tinggi segitiga dengan tinggi limas pada limas dengan alas persegi? Nah ini contohnya ada alas persegi. Limas dengan alas persegi ya, nomor 2 dan nomor 3 ini. Atau bisa kita lihat di slide sebelumnya. Ini ada square pyramid atau limas segi 4, limas persegi. Kalau yang namanya tinggi segitiga itu adalah yang ini. Sorry. Nah, dari alas segitiga ini dihubungkan ke titik puncaknya secara tegak lurus, maka ini disebut dengan tinggi segitiga. Ini juga. Misalnya di sini. Kalau asalkan dia tegak lurus ya, maka dia disebut dengan tinggi segitiga. Adapun tinggi limas itu yang mana? Tinggi limas itu adalah ketika ada alas ya dihubungkan dengan titik puncaknya secara tegak lurus, maka itulah tinggi limas tersebut. Jadi tinggi limas itu apa? Tinggi limas adalah suatu ruas garis yang dihubungkan dari alas limas ke titik puncak limas secara tegak lurus. Nah, itulah perbedaan dari tinggi limas dengan tinggi segitiga dari suatu limas dengan alas persegi. Oke, pertanyaan terakhir di sini, tahukah kamu dengan limas segi N beraturan? Oke, kalau yang di sini yang digambarkan adalah 5 segi N yang beraturan. Contohnya di sini ada 5 segi 6 beraturan. Apa sih artinya beraturan? Yang dimaksud dengan beraturan adalah alasnya yang berbentuk segi 6 ini rusuk-rusuknya sama panjang. Demikian pula dengan
rusuk-rusuk pada sisi segitiga itu juga sama panjang, ya. Yang ini itu sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, dan seterusnya. Semua sisi pada segitiga, sisi-sisi yang, tegak ini, dia panjangnya sama, ya. Kemudian setiap alasnya itu panjangnya sama, gitu ya. Panjangnya sama, maka dia disebut dengan 5 segi 6 beraturan. Demikian juga untuk segi 5, segi 4, segi 3, segi 7, 9, dan seterusnya, semua. Bisa juga disebut dengan 5 segi n beraturan. Intinya apa? Sisi-sisinya itu beraturan, rusuk-rusuknya beraturan. Mempunyai aturan tertentu, yaitu apa? Sama panjangnya, ya. Untuk yang masing-masing alasnya sama panjangnya, untuk yang rusuk-rusuk tegaknya juga sama panjangnya, ya. Itu yang disebut dengan 5 segi n beraturan. Apakah ada yang tidak beraturan? Ya banyak, ya. Kita bikin alasnya ngasal, ya. Alasnya dibuat asal, terserah kamu panjangnya berapa-berapa, yang penting segi 6 misalnya seperti itu. Kemudian tinggi-tinggi dari rusuk-rusuk tegak dari segitiga juga dibuat asal, yang penting ketemu di satu titik puncaknya, ya. Terserah nanti seperti apa bentuknya. Nah, itu membentuk suatu 5 segi n yang tidak beraturan atau tidak perlu disebut, ya. 5 segi n gitu saja, 5 segi 6 tanpa ada embel-embel beraturan. Jadi kalau yang ada tambahan beraturan berarti apa? Ada kesamaan ukuran dari setiap alasnya dan dari setiap panjang rusuk tegaknya. Itu untuk yang namanya 5 segi n beraturan. Nah, apa sih konsekuensinya? Nanti konsekuensinya adalah untuk menghitung luas dari permukaan limas. Nah, ini loh. Baik itu kerangka maupun volumenya, ya. Ya, oke, sekarang kita lihat untuk panjang kerangka. Di sini saya tuliskan K dengan K alas masing-masing artinya berbeda, ya. Yang penting adalah kalian memberikan keterangan pada rumus tersebut, ya. Di setiap buku ada kemungkinan cara menuliskannya berbeda, ya. Di setiap buku, tapi kalau saya menuliskan seperti ini, K sendiri disebut dengan panjang kerangka, K alas berarti keliling dari alas, R adalah jumlah, ingat ya, jumlah seluruh rusuk tegaknya. Bukan kalau misalnya tadi 5 segi 6, bukan 6 kali R, ya, bukan 6 kali R, tetapi jumlah dari rusuk tegaknya. Yang R1 ditambah R2, R3, R4, R5, R5, R6 sampai dengan R6 tadi, ya, dijumlahkan semuanya. Karena bisa jadi limas yang sedang kita ukur itu bukan 5 segi n beraturan, tetapi yang tidak beraturan. Jadi hingga rusuk-rusuk tegaknya mungkin ada perbedaan ukuran. Itu seperti itu. Sehingga kalian bisa tuliskan di sini R adalah jumlah seluruh rusuk tegaknya. Sedangkan untuk luas permukaannya, kalian bisa tuliskan dengan cara L sama dengan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegaknya. Jadi L sisi tegak itu adalah luas seluruh sisi tegaknya. Kalau dia sisi 5 segi 6, maka ada 6 segitiga itu. Dijumlahkan semuanya, ditambahkan dengan luas alasnya. Itu untuk luas permukaan limas, ya. Sedangkan untuk rumus limas, untuk rumus volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ada sepertiga. Luas alas kali tinggi itu adalah rumus dari volume prisma, sehingga limas itu adalah sepertiganya dari prisma, ya. Itu pembahasan untuk limas. Oke, sudah berakhir pembahasan tentang bangun ruang sisi datar pada bagian yang pertama ini. Silakan kalian bisa menanyakan secara japri atau di WA group. Untuk japrinya silakan kalian tuliskan 0895 3584 01982, ya. Semoga kita bisa video ini bermanfaat untuk kalian dalam pembelajaran matematika untuk pertemuan yang pertama terkait dengan pengenalan tentang bangun ruang sisi datar beserta unsur-unsurnya. Demikian. Selanjutnya silakan kalian
mengerjakan LKPD-nya, LKPD-nya akan disiapkan di Google Classroom. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kesalahannya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat, eee, kalau memang bermanfaat silakan di-save terlebih dahulu dan kemudian bisa di-share kepada teman-teman yang lainnya yang membutuhkan, oke. Demikian terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Oke, sampai jumpa lagi.